Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Sian_Agatha. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ibuku Kuyang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum Nek. Nenek dipanggil Pak Mursalim, teriakku di depan pintu. Ngapain? Tumben Pak RT manggil. Nggak tahu, katanya panggilin nenek aja, mungkin ada yang mau dibicarakan. Nenek bermuka masam. Tampaknya ia tidak ingin memenuhi panggilan Pak Mursalim. Terserahlah, urusan orang tua. Aku hanya sebagai perantara. Akhirnya nenek memutuskan untuk pergi. Di rumah sepi, ibu mengurung diri di dalam kamar seperti biasa. Lama tidak terlihat, ketika keluar ia seperti orang gila, tidak punya semangat hidup. Rambut berantakan, wajah kusam, dan tubuh yang semakin kurus. Ketika melewati meja makan, aku melihat sesuatu di atas meja. Ya, sebotol minyak kecil. Mengapa ada di sini? Baunya tidak terlalu menyengat. Mirip minyak gosok biasa. Oh, mungkin minyak urut nenek. Akhirnya aku mengoleskan minyak itu di leher, daun telinga, dan perut. Wanginya segar dan nyaman. Tidak mungkin ini minyak kawiyang. Nenek pasti menyimpannya rapat-rapat karena minyak itu sangat sakti. Setelah berbaring, indera penciumanku membau sesuatu yang tidak enak. Bau bangkai. Ada saja yang mengganggu santaiku. Mencari ke semua sudut rumah, tidak ada apa-apa. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari sumber bau di bawah kolong. Betapa terkejutnya aku ketika melihat banyak bangkai ayam di sini. Baunya jangan ditanya. Ingin muntah rasanya. Karena takut ketahuan warga, aku mengambil terpal besar dan menutupi bangkai itu sementara. Rencana nanti malam baru dikubur agar tidak ketahuan orang. Pasti kelakuan ibu. Loh, ada apa ini Pak? Kok rame-rame masuk ke rumah kami? Dengan susah payah aku mencegah Pak Mursalim memasuki rumah. Aku cemas karena ibu menghilang. Tentu ia menjadi kuyang. Pak Mursalim, Mbak Tuli tidak mendengar. Ia terus menggeledah setiap sudut. Tidak satupun lepas dari pengawasannya. 3 pria lain masuk satu persatu. Mereka meminta agar semua pintu dibuka. Ketika Pak Mursalim menunjuk kamar ibu, aku menutup mata dengan tangan, pasrah jika ibu tertangkap nantinya. Semua aman, lanjut ke rumah sebelah. Aku mengerutkan dahi. Lagi-lagi ibu selamat. Pak Mursalim dan temannya tidak menemukan jasad ibu. Lalu di mana ibu meletakkan raganya dan pergi mencari tumbal. Maaf mendadak, rumah rahasia dadak kuyang. Saya pamit dulu. Iya, nggak apa-apa Pak. Kaki masih gemeteran. Mungkin wajahku pucat sekarang. Pak Mursalim membuatku seakan berhenti bernapas. Duk, ibu? Seperti ada seseorang yang berteriak, tapi asalnya di atas atap. Beberapa detik kemudian nenek buru-buru ke depan dan membuka pintu lebar-lebar. Ia menyuruhku membuka jendela di kamar ibu juga. Setelah itu nenek meminta aku agar diam di depan rumah, mengawasi orang-orang yang lewat katanya. Lama menunggu, akhirnya nenek berteriak dari dalam. Ia menyuruhku masuk dan duduk di sebelah ibu yang sedang terbaring lemah. Wajahnya memucat, bibirnya kering mengelupas. Kedua tangannya kurus seperti tulang belulang. Ibu kenapa, Nek? Sebentar lagi ibumu wafat, Syah. Kamu harus membantunya, jawab nenek. Aku meneteskan air mata. Suara ibu tercekat padahal ingin mengatakan sesuatu. Kalau membantunya dengan cara berubah menjadi kuyang, rasanya nggak mau, Nek, kataku kembali menegaskan. Syah, jangan keras kepala nak. Nenek juga jangan egois. Rasya, anakku. Rasya gak mau jadi kuyang bu. Rasya juga gak mau lihat ibu tersiksa. Ibu mencium punggung tanganku. Ada rasa kasihan ketika ia turut meneteskan air mata. Pipinya yang tirus bak tidak ada daging membuat siapapun akan terenyuh. Mungkin ibu tidak mendapat tumbal untuk iblisnya hingga terpaksa meregang nyawa. Biarkan ibu pergi dengan tenang nak. Ibu mohon, lirinya dengan napas tertahan.
Rasya, sini kamu," ucap nenek dengan nada tinggi. Aku menoleh kemudian mengikutinya ke kamar. Nenek mengambil sebuah botol yang sangat familiar. "Nenek, apa-apaan ini, Nek?" Aku berusaha menyingkirkan cairan minyak itu dari seluruh tubuh. Entah kesetanan apa sehingga nenek menyiramiku dengan sebotol minyak berwarna hijau. "Minyak kawi yang hijau ini akan membuatmu menjadi kuyang, Syah. Malam nanti kepalamu akan terlepas dari tubuh dan pergi mencari tumbal menggantikan ibumu." Aku terduduk lesu, menangis histeris berusaha lepas dari kutukan ini. Lebih baik aku mati daripada mewarisi ilmu hitam. Aku ingin hidup normal. "Carilah wanita yang baru melahirkan. Itu sumber kekuatan hidup abadimu, Syah. Isap darah persalinan atau ari-ari bayi itu, maka ilmumu tidak akan ada yang menandingi." Seluruh tubuhku terasa panas, kepala pun pusing sekali. "Nek, Rasya gak mau jadi kuyang." "Sudah terlanjur, Syah." Setelahnya terdengar jeritan ibu dari luar. Nenek pergi memeriksa, sedang aku hanya bisa mengintip dari kejauhan sambil menahan rasa panas ini. Tubuhku muncul ruam-ruam merah dan luka cakaran. Ketika disentuh aku menjerit sejadi-jadinya. Kepala ibu di mana?" Aku panik setelah nenek menutupi jasad ibu yang sudah terbujur kaku itu, hanya badan tanpa kepala. "Wah, panas." Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya menganut ilmu hitam. Nenek dan ibu tega begitu ingin aku menjadi wanita kuyang. Lalu bagaimana masa depan dan impian selama ini? Haruskah berakhir begitu saja karena sebuah kutukan? "Nek, Rasya mohon, Nek, lepasin Rasya dari warisan ini, Nek." Liriku memohon sambil memeluk kakinya. "Jangan menolak, Syah. Nenek tidak punya solusi. Semuanya telah terjadi. Kamu akan lapar dan haus darah." "Nek." Aku menangis histeris lagi, berharap semua hanya mimpi. Nenek pergi begitu saja. Ia menaruh jasad ibu di dalam kamar bapak, kemudian mengunci pintunya. Aku menggaruk seluruh tubuh dengan kuat hingga mengucur darah. Tiba-tiba terasa gatal dan tidak tertahankan. Ketika lumayan baikan, aku mengatur nafas dan bersandar di dinding. Sembari memejamkan mata, aku masih berharap Tuhan bersedia menolong. Namun beberapa menit kemudian perut terasa ada yang menusuk cepat. Aku menjerit lagi karena sesuatu itu seakan ketagihan memainkan perutku. "Ibu, sakit, Bu." Setelahnya semua terlihat gelap. Semoga malaikat maut menjemputku detik ini juga. Sial, aku terbangun lagi. Pelan-pelan membuka mata, mengamati seluruh ruangan. Rasa lapar yang menggerogoti perut sangat menyiksa. Ada makanan apa di dapur? Semua yang tersaji di meja adalah makanan kesukaanku. Namun mengapa tidak ada selera ketika melihat atau mencium aromanya? Ketika suapan pertama masuk ke mulut, bukan nikmat yang terasa, justru ingin mual karena tidak sedap. Masakan nenek enak, tapi mengapa kali ini berbeda? Seperti memakan makanan yang sudah basi atau membusuk. Tak tahan dengan rasa dan baunya, aku berlari ke toilet memuntahkan makanan tadi. Hilang sudah rasa lapar, kini aku terduduk lemas bersandar di dinding toilet. Apa yang terjadi padaku? Sekitar pukul 7 pagi aku memutuskan untuk keluar rumah. Cahaya matahari yang lumayan terik membuat seluruh tubuh terasa panas. Aneh sekali, biasanya aku tidak bermasalah dengan sinar matahari pagi, justru sering berjemur dengan Dinda dulu. Apakah benar yang dikatakan nenek bahwa aku tetap menjadi kuyang? "Syah, ibumu mana? Lama ndak lihat," tanya Tante Winda sembari menyiapkan lapak es cendolnya. "Ibu sakit parah, Tan, kondisinya kritis," jawabku seadanya. Padahal ibu sudah tiada. Mayatnya diawetkan dengan balsam oleh nenek supaya tidak mengeluarkan bau busuk. "Ya Tuhan, kenapa ndak bawa ke rumah sakit saja? Siapa tahu ada penyakit medis terus kamu ndak tahu. Zaman sekarang jangan terlalu berpatokan sama katanya, Sa. Lebih baik periksa," ujar Tante Winda memberi saran. "Kami gak punya biaya, Tan. Mungkin memang takdir ibu meninggal karena itu." Ndak boleh ngomong gitu. Kok kamu seakan-akan pasrah kalau ibu Kalinda meninggal? Boleh tante jenguk? Dengan cepat aku menolak. Kali ini terpaksa berbohong jika ibu menderita penyakit kulit parah, banyak nanah dan baunya busuk. Karena penyakit itu, ibu tidak bisa tersentuh air sedikit pun dan sinar matahari. Kasihan, semoga ada keajaiban. Aku mengaminkan dalam hati. Tahu keajaiban yang dimaksud Tante Winda tidak akan pernah terjadi. Ibu sudah berada di alam yang berbeda. Aku pulang karena rasa panas di tubuh semakin menjadi-jadi. Tidak lama kemudian keluar cairan berminyak kental berwarna kuning dari beberapa titik. Ketika dipencet, rasanya perih bagi luka ditetesi jeruk nipis.
Aku mengerang dengan tangan membekap mulut. Takut terdengar orang lain. "Syah, cepat masak, bentar lagi kakek pulang," perintah nenek dari dalam. Dengan susah payah aku bangkit dan berjalan terseok-seok menuju dapur. "Nek, garamnya habis. Bisa tolong belikan? Rasa ndak bisa lama-lama di bawah matahari." "Lah, kenapa emang?" Aku membuka lengan baju dan menunjukkan ruam-ruam itu. Nenek terlihat biasa saja, lantas menggumam kecil. Ia mengangguk-angguk entah apa maksudnya. "Ndak apa-apa itu, pakai baju yang gedean dikit aja. Jangan lupa tutupi leher rapat-rapat." "Tutup leher kayak kuyang aja, Nek." "Kan memang kamu kuyang." Aku menggebrak meja, pergi ke lemari dan mengambil uang di laci. Entah tanganku yang licin atau uangnya emang rada-rada. Teksturnya sedikit berbeda. Sama seperti uang 100 ribuan yang diberikan nenek waktu itu, agak berminyak. Sesampainya di warung Acilwati, aku langsung mengambil garam dan bumbu dapur lainnya untuk stok esok hari. Setelah itu membayar, diberi angsuran dan beranjak pulang. Ketika sampai, aku membuka plastik hitam itu dan menemukan selembar uang 20 ribuan lagi. Bukankah ini uang yang tadi kugunakan belanja? Tidak mau pusing-pusing, aku menaruh uang itu di dalam laci. Saat setelah nenek lewat, aku menarik bajunya dan bertanya, "Nek, uang ini tadi kok balik lagi? Kok bisa?" "Oh, nenek olesi semua uang dengan minyak kawi yang putih. Minyak ini kesaktiannya membuat cepat kaya dan mengembalikan uang setelah dipakai belanja. Jadi kamu tidak usah heran kalau uangnya balik lagi." Patutlah nenek selalu mempunyai uang meski bapak dan kakek bisa dibilang lumayan boros. Apalagi bapak yang kerjanya mabuk-mabukan dan berjudi. Semua uang habis karena bisnis haram tersebut. Air. Aku terkejut begitu melihat seseorang tersungkur di depan pintu dengan tangan terangkat. Dengan sigap aku berlari, mengecek siapa yang datang. "Bapak? Kenapa ini, Pak?" Kondisi bapak sangat memprihatinkan. Bajunya koyak di mana-mana, rambut pun berantakan seperti gelandangan. Kedua tangannya bergetar. Aku terpaksa menutup hidung karena bau badannya sangat menyengat. "Bapak dari mana sih? Kok bisa kayak gini, Pak?" Bapak seperti tidak mendengar. Pertanyaan sejak tadi tidak digubrisnya. "Laras, di mana larasku? Kamu yang sembunyikan ya?" Aku kesulitan menahan napas. Cekikan bapak semakin kuat. "Pak, lepas. Ini rahasia anak bapak." "Laras mana? Aku tidak bisa hidup tanpa Laras." Bapak melepas cekikan, lalu berlarian di teras seperti anak kecil. Ia duduk diam, menggigiti kuku dan tatapan yang aneh. Benar-benar seperti orang dengan gangguan kejiwaan. Apakah bapak terlalu sakit kehilangan Tante Laras? "Larasku mana? Cintaku kemana? Laras, kamu sedang mengandung anakku. Laras, kembalilah." "Pak, sudah Pak, Tante Laras sudah meninggal," kataku sambil memeluk tubuhnya. Tidak peduli bau busuk yang menyiksa hidung, asal bapak tenang dan kembali waras. Kamu Laras?" tanya bapak dengan senyum sumringah. Aku menggeleng, mengusap air matanya yang jatuh meleleh. "Bukan Pak, ini rahasia anak bapak." "Kamu Laras?" Bapak tetap bersikukuh. Dia semakin mendekat hingga aku mundur beberapa langkah. "Kamu kemana saja Laras? Kamu gak rindu sama saya?" "Aku bukan Laras Pak, Laras sudah mati." Sebuah tamparan keras mendarat pedih di pipi kananku. Bapak tega menampar putrinya sendiri, entah sadar atau tidak. Bapak menindih tubuhku hingga tidak bisa bergerak. Merasa dalam bahaya, aku berteriak meminta tolong pada tetangga. "Pak, lepasin Laras ya Pak." Pintaku berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang ada. Berkali-kali memukul punggung bapak. Ia berusaha menangkap bibirku. "Laras, kamu semakin cantik dan manis. Jangan menolak Laras." Aku menangis sambil terus berusaha berteriak meminta tolong. Tubuh bapak yang berat membuatku kesulitan bernapas. Kini aku pasrah, tubuh digerayangi bapak sendiri. Tega sampai hati. "Woi, itu anak lu bajingan." Pak. Bapak terpental cukup jauh, sedang aku langsung tengkurap menutupi tubuh yang setengah terbuka itu. Sambil menangis, aku meminta dilindungi. Seseorang yang menonjok bapak tadi terus membuat laki-laki bejat itu jatuh tersungkur. Cipratan darah di mana-mana. Jeritan bapak ketika dihantam habis-habisan membuat penasaran orang sekitar. Mereka datang, sebagian menolongku berdiri sambil diselimuti kain. Ada ibu dia dan Bu Gia juga. Mereka memberiku air putih agar lebih tenang. "Tenang dulu," ucap Bu Gia. "Kenapa Bu?" "Rasya, kenapa lehermu ada garis lukanya? Kamu kuyang?" "Bukan, Rasya bukan kuyang.
Terus ini apa sih? Ini luka karena terkena benang layangan. Sudah, dia lagi shock malah ditanya-tanya. Cepat bawa masuk ke rumahnya. Aku tidak tahu di siapa dia, orang yang menjadi penyelamat dikala bapak hampir merenggut kesucian anaknya sendiri. Masih ada rasa takut dan cemas, takut jika sewaktu-waktu bapak kalap lagi dan akhirnya melakukan hal yang menyimpang itu. Bugia dan beberapa lainnya mengantarku ke kamar. Terakhir kali melihat bapak ketika ia digotong ke rumah Pak Amir. Entahlah apa yang dilakukan bapak di sana. Aku berharap ia tidak membuat orang kerepotan. Syah, bapakmu kenapa sih? Tanya Bugia. Aku menghela nafas. Haruskah bercerita? Bapak selingkuh, Bu. Selingkuhnya hamil dan beberapa hari yang lalu mati kecelakaan. Bapak sangat terpukul jadinya kayak gak waras begitu. Jawabku berbohong. Bugia menggaruk kepalanya dan menatap kosong ke depan. Kasihan Ibu Mundo, pasti sangat terpukul karena kelakuan bapak. Apa kamu tidak mau mengirim bapak ke rumah sakit jiwa? Nanti Rasya pikirkan, Bu. Istirahat, Ibu keluar dulu. Aku lapar, bukan ingin istirahat. Tenggorokan juga sakit karena menahan haus. Namun rasanya tidak ada satupun yang menggugah selera makan saat ini. Aku berjalan keluar kamar dan pergi ke belakang teras. Entah punya siapa ternak ayam dan bebek ini berkeliaran ke sana kemari. Sesekali ayam-ayam itu berkumpul di satu titik seakan memperebutkan sesuatu. Tiba-tiba aku ingin makan ayam, ingin salah satu dari mereka. Tangkap. Ayam hitam berukuran sedang. Tanpa basa-basi lagi aku mengambil batu besar dan memukul kepalanya hingga ia berhenti bergerak. Menghantam kepalanya lagi berkali-kali sampai benar-benar mati. Cipratan darahnya mengenai wajah dan bajuku. Setetes darah itu hinggap di ujung bibir, langsung kujilat dan wah, rasanya sangat nikmat. Setelah ayamnya mati, aku menarik kepalanya hingga putus dari badan. Aku membelah daging ayam itu dengan susah payah. Baunya enak, tidak sabar ingin segera mencicipinya. Aku menjilati jari-jari yang masih ada bekas darah ayam itu, basah-basah gurih. Tidak ada yang mengalahi rasa ayam mentah ini. Sedetik kemudian aku tersadar mengapa aku memakan ayam hitam. Nenek. Aku berlari tunggang langgang menghampiri wanita tua itu. Ia sedang membersihkan kamar ibu yang bau apek. Dengan langkah santai ia mendekatiku yang panik setengah mati. Nenek, Rasya kenapa, Nek? Kenapa Rasya tangkap ayam terus dimakan mentah? Kamu masih mengelak, Syah. Kamu itu wanita kuyang. Bukan, Nek, Rasya bukan kuyang. Nenek mendekat, menyentuh leherku yang ada bekas lukanya itu. Ketika disentuh tidak terasa sakit sedikit pun. Lehermu sudah mau terbelah. Malam nanti atau besok mungkin kamu akan menjadi kuyang. Ucap nenek membuatku takut. Aku bersimpuh, bersujud di kakinya. Sampai kapanpun aku tidak rela menjadi wanita kuyang. Untuk apa memang? Nek, Rasya gak mau jadi kuyang. Lelah sudah aku memohon, tidak terbayang bagaimana Rasya hidup dengan keinginan mencari tumbal atau darah persalinan. Lenyap sudah impian di masa depan. Aku melihat goresan luka yang semakin lebar itu di cermin. Warnanya merah darah. Tampak seperti kulit yang diiris hingga terlihat dagingnya. Namun ketika disentuh aku tidak merasakan apa-apa. Aku pergi memakai baju jubah lebar yang menutupi leher. Sebenarnya ingin memakai kerudung. Tapi kalau di pasar bakal gerah nantinya. Alhasil hanya memakai topi dan penutup leher dari tatapan orang-orang. Rasya, sudah sehat? Tanya Acilwati yang kebetulan sedang berbelanja juga. Sehat? Rasya gak sakit, Cil? Lah, yang kemarin hampir diperkosa bapak itu bukannya trauma, ada yang sakit. Acil, jangan keras-keras ngomongnya, Rasya malu. Keterlaluan. Tidak bisakah berbicara lebih pelan? Aku tidak mau mengundang gosip yang tidak-tidak tentang bapak. Sebenci-bencinya aku dengan laki-laki itu, ia tetaplah ayah kandungku. Maaf, Syah, mulut Acil emang suka keceplosan. Ceplas-ceplos. Rasya gak apa-apa, Cil. Takut aja habis itu baikan. Tumben, pakai jubah biasanya simpel. Mau ada acara? Duh, Acil ini banyak sekali bertanya. Oh iya, Cil, ada acara reuni sama teman SD. Setelah membayar dan bergegas pergi, aku mendengar seseorang memanggil dari kejauhan. Awalnya mengira salah dengar. Toh nama Rasya bukan hanya aku di sini. Namun panggilan itu semakin mendekat dan jelas. Dipanggil dari tadi gak noleh. Namamu Rasya kan? Aku melamun, seperti tidak asing dengan suara dan wajahnya. Iya, aku Rasya. Maaf, kamu siapa? Aku gak kenal. Namaku Arkan. Yang kemarin nolong kamu waktu hampir dilecehkan itu. Jawabnya lalu menaikkan sebelah alis.
Oh itu, ternyata namanya Arhan. Salam kenal. Kami bertatapan cukup lama sampai akhirnya ia berdeham dan mengajakku jalan-jalan sore nanti. Kamu mau kemana sih? Rapi begitu? Tanya nenek semberingah. Aku berbalik badan, merapikan rambut dan bersalaman. Mau ketemu sama cowok, Nek? Boleh ya, Rasya kan sudah dewasa. Jawabku terus terang. Boleh sih, boleh. Nanti kenalin ke nenek juga ya. Nenek yakin pasti dia jatuh cinta. Nenek terlihat sangat gembira. Aku pun pergi dengan senyum mereka. Arkan tidak begitu tampan, tapi terlihat dewasa dan penyayang. Aku mengenakan baju yang menutupi leher, kerahnya dibuka sampai atas. Kemudian mengurai rambut dan memakai bandana. Kamu manis banget sih. Aku tersenyum dan menunduk, malu sekali dipuji seperti itu. Kesini ngapain? Aku menunduk malu. Oh, aku mau ngenalin seseorang ke kamu. Aku ngerasa kita udah lumayan deket dan bisa saling percaya. Maksud kamu? Aku mendongak. Hilang sudah senyum manis di wajah. Aku minta pendapat gimana caranya menembak cewek, Sya. Cewek ini udah aku incar sejak SMA dan sekarang kita janjian ketemu di sini. Rencananya aku pengen ungkapin cinta, tapi bingung caranya. Aku menganga, benar-benar kurang ajar. Ternyata demi perempuan lain, terus apa gunanya aku di sini? Ya tinggal ngomong aja, apa susahnya? Duh, kamu gak ngerti, Sah. Cewek mah enak tinggal bales iya atau enggak. Cowok ini loh harus siapin diri sebelum ngomong. Sudut bibirnya terangkat ke atas setelah melihat kedatangan seorang gadis. Gadis itu melambai, melempar senyum manisnya ke Arhan. Tanganku mengepal geram, rasanya tidak sanggup melihat mereka berdua bermesraan. Gayatri, maukah kamu menjadi pacarku? Mau, Ar, mau banget. Aku meremas baju. Enteng sekali mereka mengucapkan kalimat itu. Seharusnya aku yang di sana. Aku yang berada di pelukan Arkan. Siapa gadis yang dandanannya menor seperti pelakor itu? Cih, menjijikan. Haruskah aku merebut Arhan dengan bantuan gaib? Kenapa cemberut mukanya? Udah ketemuan. Aku melempar tas dan langsung duduk di sofa. Diajak jalan tapi hanya menjadi obat nyamuk. Sungguh menjengkelkan. Arhan gak suka sama Rasya, Nek. Sudah biasa seperti itu. Cinta segitiga. Kalau kamu jadi kuyang, Arkan akan tergila-gila padamu. Kuyang lagi? Apa gak ada cara lain selain menjadi kuyang, Nek? Rasa muak lama-lama. Ilmu kuyang memang untuk menarik perhatian lawan jenis ya. Semakin sering menghisap darah, maka ilmunya akan semakin kuat. Pergilah malam ini mencari wanita yang baru melahirkan. Darah persalinan, astaga, sangat sulit dicari. Apa ia harus menunggu 9 bulan sampai target mangsa melahirkan? Tapi ada solusi lain. Ambillah minyak kawi yang kuning di kamar ibumu, kemudian olesi di kedua telapak tanganmu. Ajak si Gayatri itu bersalaman. Aku beranjak ke kamar, kemudian membersihkan make up dan mengganti baju. Foto-foto mesra Gayatri dan Arkan membuat hatiku panas. Apakah ini yang dinamakan cinta? Rasanya tidak rela Arhan mencintai wanita lain. Kesigapannya melihatku hampir dilecehkan bapak waktu itu membuat sosoknya tampak mempesona. Gayatri, seharusnya Arhan itu milikku. Baru ingat nenek menyuruhku untuk mengambil minyak di lemari ibu. Kotak minyak itu tersusun rapi di atas lemari. Ternyata ibu punya banyak koleksi. Aku penasaran, tapi nenek meminta aku membuka kotak pertama saja. Aku yakin bahwa semua kotak ini menyimpan minyak yang lebih sakti. Warna kuning. Gumamku lalu membuka tutup botolnya. Terciumlah bau menyengat yang membuatku mual-mual. Besok saja mengajak Gayatri dan Arhan. Yang penting minyak ini sudah ada di genggaman. Aku mengelus tenggorokan. Rasanya panas dan perih. Apa ini akibat karena tidak memakan bangkai ayam? Makanan di dapur tidak satupun menggugah selera. Apa ini, nenek? Aku panik setengah mati ketika melihat di pantulan cermin. Perlahan-lahan kepala terlepas dan roh bagai terbelah dua. Air mata menetes. Benar kata nenek bahwa aku menjadi wanita kuyang. Mata mengerja beberapa kali, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Ini kamarku, bukan di rumah orang lain. Syukurlah, tadi malam mungkin hanya mimpi. Bekas lukanya masih ada di leher. Namun sudah lama membawa luka ini, tapi tidak kunjung mengering. Nenek, udah bangun. Gimana rasanya isap darah persalinan, Syah? Aku terkesiap apa maksud nenek berkata begitu. Maksud nenek apa? Kamu sendiri yang bilang kalau rasa darah bekas orang lahiran itu enak. Kamu kan semalam jadi kuyang. Apa? Jadi kuyang? Mengapa aku tidak menyadari?
Nenek jangan bohong. Liriku lalu menangis. Dah bohong, kamu akan menerimanya, Syah. Siang pukul 3 aku mengirim pesan ke Arhan untuk mengajaknya jalan-jalan. Awalnya ia menolak, tapi setelah aku mengajak Gayatri juga, barulah ia mengiyakan. Aku berangkat sesuai perjanjian. Kami bertemu di sebuah taman dekat sekolah. Menunggu sekitar 5 menit, 2 sejoli itu akhirnya datang juga. Ketemu lagi Gayatri, ucapku mengulurkan tangan. Gayatri membalas dengan ramah, senyumnya sempurna. Ia terlihat sangat bahagia. Kok tanganmu licin, Syah? Habis pakai minyak? Oh maaf, iya aku habis pakai minyak karena lumayan gak enak badan. Untunglah ia percaya dan kami duduk di kursi panjang di bawah pohon tersebut. Kami berbincang banyak hal, sampai akhirnya aku muak dan izin pulang lebih awal. Arhan begitu memanjai Gayatri, menimbulkan rasa iri dan cemburu membara di dalam hati. Cepat atau lambat, Arhan akan menjadi milikku seutuhnya. Entah terobsesi atau benar-benar cinta, nafsu ingin memiliki Arhan sangat besar. Jika dengan menjadi kuyang bisa membantuku mendapatkan Arhan, maka dengan senang hati aku menerima. Mungkin ibu mendapat bapak juga dengan cara seperti ini, siapa yang tahu. Sepulang dari taman, aku mengecek ponsel dengan banyak pemberitahuan masuk. 10 panggilan tidak terjawab dari Arhan. Sebentar, mengapa ia menelpon sebanyak ini? Halo, sapaku ketika telepon terhubung. Rasya, kamu di mana? Pulang sama siapa? Aku di rumah, pulang sendiri tentunya. Kenapa? Oh, iya nggak apa-apa. Laki aneh. Sudah berjabat tangan dengan Gayatri, nak? Tanya nenek halus. Aku mendesah kecil. Jabat tangannya berhasil, tapi melihat kemesraan mereka itu menyiksa batin. Iya sudah, terus Rasya harus apa? Diam saja, nak. Biarkan minyak itu melaksanakan tugasnya. Gayatri akan patuh dan semua perintahmu karena minyak itu. Jelas nenek, mataku membulat, hebat sekali minyak ini. Seriusan, Nek? Kasihan Gayatri, setelah ini jadi babu Rasya dong. Hati dan mataku hanya ada cinta Arhan dan ambisi untuk mendapatkannya. Tidak peduli dengan cara apa, asal Arhan berhasil kupeluk untuk selamanya. Gayatri, kalau perlu, lenyap dari bumi ini. Aku tersenyum tatkala melihat status Arhan yang tampaknya sedang bersedih. Mengapa? Tentu saja bisa ditebak. Tadi aku meminta Gayatri memutuskan hubungan sepihak dengan Arhan tanpa basa-basi dan menolak. Gayatri langsung menyetujui. Gadis itu mendadak sangat tunduk padaku. Tahan Rasya, jangan berlagak bahagia di hadapan Arhan. Kok bisa putus, Ar? Bukannya kalian saling suka? Tanyaku sok polos di kolom komentar. Beberapa menit kemudian Arhan membalas. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba Gayatri minta putus, aneh banget. Duh, sabar ya, mungkin emang belum jodoh. Nanti ketemu aja biar bisa curhat, siapa tahu aku bisa bantu kamu. Aku yakin Arhan tidak semudah itu diluluhkan. Maka dari itu, aku harus membuatnya tunduk dengan ilmu kuyang warisan ibu. Dengan izin membeli bedak, aku keluar rumah memakai baju lebar dan syal. Orang-orang tentu melihatku aneh karena syal digunakan ketika musim dingin. Ada 1000 alasan untuk mengelak. Tidak usah pusing akan hal itu. Mas, perutku udah mulai mules. Mungkin nanti malam udah lahiran. Kamu siapkan biaya sama mobil ya. Aku tertarik dengan percakapan itu. Ada seorang ibu hamil tua rupanya. Iya dek, mas siapin semua. Nanti mas telepon ibu sama bapak juga. Air liurku menetes saat membayangkan betapa lezatnya darah persalinan dan daging bayi itu. Tidak sabar menunggu nanti malam. Ayolah, waktu cepat berlalu. Rasya, dengan cepat aku menoleh. Itu Tante Winda. Ada perlu apa lagi wanita itu memanggilku? Kenapa Tan? Kamu ngapain di depan rumah Mbak Rose? Ekspresinya tidak sedap dipandang. Apakah ia curiga? Gak apa-apa Tan, bunganya cantik-cantik. Jadi pengen rawat bunga kayak gini. Bukannya kamu gak suka bunga? Aku mengumpat dalam hati. Tante Winda tidak henti-hentinya mengusik kehidupanku. Jika bisa, ingin rasanya menyedot darah wanita ini sampai habis. Sayangnya mungkin tidak berefek apa-apa padaku. Aku gak suka bunga, tapi orangnya. Aku terbangun dengan seluruh tubuh terasa nyeri. Ketika bercermin, betapa terkejutnya aku melihat bekas cairan merah di bibir dan pipi. Apa ini? Darah. Nenek! Aku berteriak memanggil wanita tua itu. Ia muncul dari dalam kamar sambil membawa sebuah nampan. Entah apa isinya. Aku tidak begitu penasaran. Nampan itu ditutupi kain putih. Nenek, bibirku kenapa? Tanyaku panik. Ingin rasanya menangis tapi malu karena sudah dewasa. Terlebih nenek, ia pasti mengejekku seperti anak kecil. Kamu lupa lagi, Syah.
semalam kemana? Sungguh aku tidak mengingat apapun. Rasya pergi ke kamar ibu. Terus ini bekas makananmu semalam. Nenek membuka nampan itu dan terciumlah bau tidak sedap. Seonggok daging dan darah berkumpal membuatku mual-mual. Apa itu yang kumakan semalam? Kamu makin cantik dan umur panjang, Sya, karena memakan bayi baru lahir dan darah persalinan. Ah? Kaget bukan main aku telah memakan bayi tidak berdosa ini demi kecantikan. Sungguh rasanya ingin bunuh diri saat ini juga. Ini makanan utamamu, Sya. Kalau ndak ada, mau ndak mau makan ayam mentah, ucap nenek lagi. Aku jatuh tersungkur, meraba pipi perlahan. Mulut ini telah mengunyah tulang dan daging malaikat kecil itu. Rasya nggak mau jadi kuyang, Nek. Nanti keturunan Rasya jadi kuyang juga. Pasrah, aku menyadarkan diri lalu memejamkan mata. Bunyi notifikasi ponsel membuatku terkesiap. Siapa yang memberi pesan? Syah, udah dengar kabar belum? Ada ibu-ibu kehilangan bayinya lagi. Kata warga ada yang ngeliat kuyang di bawah kolong. Ternyata Tante Winda menandaiku dalam sebuah postingan. Seketika aku menelan ludah. Besar kemungkinan kuyang yang dimaksud itu adalah aku sendiri. Ketika berkaca, wajahku memang terlihat awet muda. Sebentar lagi berusia 20 tahun, tapi wajah tampak masih umur 17-an. Dengan begini memang mudah menjerat laki-laki agar mau bersamaku. Namun harus menerima resiko jika kelak keturunan kami akan menjadi kuyang juga. Permasalahannya adalah, maukah pria itu menerima segalanya? Tidak. Aku yakin 100% tidak. Lelaki mana yang ingin menikah dengan perempuan jadi-jadian? Aku membaca postingan ibu-ibu yang kehilangan buah hatinya itu. Ia terpukul, menunggu 10 tahun lamanya agar bisa menggendong seorang anak. Ia menderita terus-terusan ditanya mertua dan tetangga. Lalu ketika bayi itu baru saja menatap dunia, langsung kembali ke sang holik. Ibu mana yang tidak sakit hati? Aku seorang perempuan, kelak di masa depan juga akan menjadi seorang ibu. Aku paham perasaan ibu itu. Yang sabar, Bu, semoga segera diberi pengomongan lagi. Aku berkomentar memberi semangat. Jangan sampai ia putus asa dan akhirnya berbuat macam-macam. Jika Tuhan tidak segera mengganti, rasa bersalah ini juga aku bawa lebih lama, bahkan seumur hidup. Sejak kejadian itu kesadaranku hilang ketika malam. Paginya seluruh tubuh lelah, banyak bekas darah di kasur. Awalnya berat, lama-kelamaan terbiasa juga. Lebih tepatnya bermasa bodoh. Laporan warga tentang hilangnya banyak ternak tidak kunjung ditangani Pak Mursalim. Aku tahu ia bingung. Rasya, kenapa belakangan kayak orang tidak punya semangat hidup? Tanya kakek ketika aku berdiam diri di teras rumah. Memang tidak ada semangat hidup, kek. Rasanya tidak mau jadi kuyang. Rasanya mau hidup normal. Kakek mendengus pelan, kemudian menggenggam tangan kananku. Tatapannya penuh arti, tampak menghasihani. Kakek tahu rasanya, Nak. Mau bagaimana lagi? Ibumu harus mewariskan ilmu itu ke keturunannya supaya dia bisa meninggal dengan tenang. Tapi kenapa harus rahasia, kek? Apa nggak bisa diturunkan ke orang lain? Kakek menggeleng. Sepertinya aturan gaib ini tidak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa, Nak. Sudah aturannya begitu. Ilmu ini turun-temurun dari buyut. Ada satu cara untuk memutus ilmu ini. Bukannya tadi nggak bisa sama sekali, kek? Memang. Tapi kalau kamu nggak mau terbebani, lakukan cara ini. Begitu diberitahu, aku menunduk lemas. Haruskah? Tidak ada cara lain. Arkan, aku pengen ketemu. Nanti bawa Gayatri sekalian. Mau bicara serius. Kirim centang biru. Tidak lama kemudian ia mengetik. Lama sekali. Oke, jam 4 sore gimana? Terserah. Waktu yang ditentukan, aku mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian berembus pelan. Embun panas sejak tadi bergumul di sudut mata. Mendesak segera keluar. Jalanan sepi. Rumah-rumah dipasang tali ijuk dan rumput jaringau penangkal kuyang. Aku tersenyum. Percuma mereka memasang itu semua, toh sebentar lagi tidak ada kuyang di kampung ini. Hai Arkan, sapaku lembut dengan senyum terbaik yang pernah kulukiskan. Ia membalas sapaan dengan ekspresi keheranan. Gayatri mana? Oh, tadi dia bilang mau beli minum dulu, sebentar lagi datang. Kamu mau ngomong penting apa? Syak, sampai harus ketemuan. Tanya Arhan duduk di sampingku. Arkan, tolong balikan lagi sama Gayatri ya, please. Laki-laki bertopi hitam itu mengerutkan alis hingga hampir menyatu. Lah, kenapa? Aku putus sama Gayatri karena kemauan sendiri kok. Kamu harus balikan sama dia, Ar. Ayolah, demi aku juga. Aku gak bisa tenang. Apa hubungannya Gayatri sama kamu, Sa?
Aku tahu kamu suka sama aku. Gayatri itu kekanakan dan over banget. Aku seneng dengan cewek sederhana seperti kamu. Maaf, aku gak bisa jelaskan alasannya, Ar. Intinya nanti ketika Gayatri datang, kamu harus ajak dia balikan. Tanpa mendengar panggilannya, aku pergi sambil menyeka air mata. Gerimis mulai membasahi tubuh. Aku berteduh di sebuah rumah tua tidak berpenghuni. Sambil menatap kosong ke bawah, aku yakin telah merelakan Arkan bahagia. Ia tidak bisa bersamaku meski takdir berkata begitu. Di bawah derasnya hujan, tangis histeris tersama rata. Aku mengadu, melepaskan semua beban hingga lega terasa. Tiba-tiba merindukan sosok ibu, sosok yang lembut dan selalu ada di saat hatiku terluka. Sekarang, dia ada di mana? Bahagiakah dia di sana? Lama berada di bawah hujan, aku pulang dengan keadaan basah kuyup. Mengetuk pintu lemas, berharap nenek segera membukanya, meski ku tahu mustahil didengar. Tidak kuat lagi menopang tubuh, aku jatuh tersungkur di depan teras menahan dingin. Astaga Rasya, kamu kenapa basah gini? Nenek. Pelan aku memanggilnya. Entah di mana dia. Melirik jam dinding, sudah pukul 3 sore. Hujan masih deras, langit gelap bak menjelang malam. Aku terdiam menatap hujan turun dari jendela. Tersenyum. Mungkin terakhir kalinya dalam hidup merasakan bau tanah diterpa hujan. Rasya, kamu gak apa-apa? Kok kemarin aneh? Pesan dari Arhan dengan emot bingung. Aku menghela nafas. Dada terasa sesak begitu melihat namanya terpampang nyata di layar. Aku gak apa-apa Ar, cuma gak enak badan. Oh syukurlah. By the way, aku sudah balikan sama Gayatri. Dia janji akan mengubah sikap supaya lebih baik. Aku tersenyum. Mereka berdua pantas bahagia. Jika aku egois dan bernafsu ingin memiliki Arhan, tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saat berhasil mendapatkan cinta Arhan pun tidak menjamin kehidupanku lebih bahagia. Aku takut jika ia tahu siapa diriku sebenarnya. Wanita pewaris ilmu hitam, ilmu kuyang. Baguslah, kamu sama Gayatri emang cocok kok. Serasi banget. Mulut tidak sejalan dengan hati. Menahan senyum saat hati tergores perih. Level tertinggi dalam mencintai adalah merelakan seseorang itu bahagia selamanya. Meski aku tahu Arhan juga mencintai suatu hari nanti, tapi aku tidak bisa mengelak jika jati diri sebenarnya adalah wanita kuyang. Lumayan lama kami saling bertukar pesan. Arhan izin off karena disuruh ibunya berbelanja. Pesan terakhir darinya, emotikon 2 jari. Aku tersenyum lagi. Kemarin adalah terakhir kali bertemu dengannya. Jika boleh aku berharap ingin melihat wajah laki-laki itu sekali lagi. Iseng nih, pap sebelum OTW, ganteng kan? Apaan sih, so ganteng banget. Tawaku pecah. Tuhan seakan membaca isi hatiku. Mungkin dia tahu sebentar lagi aku akan pergi dari dunia. Rasya, ayo makan terus minum obat supaya tidak kena flu, ucap seseorang di belakang. Aku menoleh, mendapati kakek dengan guratan senyum di wajahnya. Ia mendekati, menaruh nampan makanan di atas meja. Dengan lembut lelaki tua itu mengusap air mata di pipiku. Kamu yakin? Tanya kakek. Aku membalas anggukan ragu-ragu. Oh ya, bapakmu kemana? Terakhir kali kakek dengar dia hampir melecehkan Rasya. Rasya juga gak tahu kek. Mungkin ada yang masukin bapak ke rumah sakit jiwa. Rasya gak urusin itu lagi. Besok pemakaman ibu kamu, mau berada di sampingnya. Aku paham maksud kakek. Sontak saja aku balas anggukan cepat. Berada di samping ibu bersama-sama pergi ke dunia lain. Mungkin inilah permintaan terakhirku. Sebelum ke dapur, aku masuk ke kamar ibu mencari minyak kawi yang di lemarinya. Masih lengkap dengan berbagai macam warna. Satu persatu minyak itu kuciumi. Bau menyengat tidak lagi begitu dirasa. Tidak seperti dulu yang tidak suka mencium baunya. Peti tempat ibu terbaring dilapisi kain jarik. Aku mendekati. Hawa pun berubah seiring langkah kaki berjalan menghampiri. Disinilah tempat ibu beristirahat untuk terakhir kalinya. Aku pun akan menyusul sebentar lagi. Ibu, maaf. Ilmu keturunan yang ibu warisi akan terputus di Rasya. Rasa gak bisa hidup menderita. Begitu lama ibu merahasiakan keilmuannya dariku. Sejak hari dimana ia melepas kepala dan terbang mencari darah persalinan, mungkin hidupnya dirasa hancur berkeping-keping. Hidup tunduk pada iblis berjanjian dari buyut ke buyut. Bagaimana bisa melawan? Ia tetap harus melaksanakan perintah iblis itu apapun yang terjadi. Harus kuakui ibu adalah wanita yang kuat. Ia tidak selemah diriku yang memutuskan untuk pergi secepatnya. Aku beranjak ke dapur untuk mencari sesuatu. Dengan jalan sempoyongan dan badan meriang, aku membuka semua lemari dan masuk ke gudang. Hanya tali biasa. Takutnya tidak bisa menopang tubuhku terlalu lama.
Awalnya aku merasa dengan menegak racun mungkin kematianku lebih cepat. Namun dengan gantung diri, ajal lebih cepat menjemput. Telah kuputuskan matang-matang inilah solusi terakhir agar ilmu keturunan putus tanpa melahirkan keturunan lagi. Mati. Ya mati. Dengan begitu, ilmuku yang ini putus di kamu. Jika seseorang yang ditakdirkan menjadi kuyang itu meninggal dunia, tidak akan ada yang mewarisi ilmunya. Berhubung ilmumu belum seberapa dan baru sekali memakan tumbal, kakek rasa ini tidak masalah. Jelas kakek saat itu. Bukankah ilmunya harus diturunkan kalau mau meninggal dunia? Betul. Sekali lagi kakek katakan, ilmumu belum kuat. Melepas ilmu yang belum seberapa itu mudah. Pikirkan lagi, nak. Aku sudah memikirkan berkali-kali sampai muak. Tidak ada cara lain selain mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Aku tidak ingin mempunyai keturunan yang mewarisi ilmuku kelak. Tidak ingin ia bernasib sama dengan ibu. Cukuplah sampai di sini. Kek, tali tambang ini dipakai enggak? Pakai aja, nak. Tampak embun bergumul di sudut mata kakek. Tampaknya ia tidak ingin aku pergi secepat ini. Mau bagaimana lagi? Aku tidak ingin hidup menderita seperti ibu karena aku tidak sekuat dirinya. Nenek jahat. Ia tidak mau mencari solusi agar aku terbebas dari kutukan ini. Setelah mengikat tali dan membuat lingkaran, aku naik ke atas kursi dan memasukkan kepala ke lingkaran itu. Sambil memejamkan mata, kutarik nafas sedalam-dalamnya. Tidak tahu apakah kelak terasa sakit atau bagaimana. Kuhembuskan nafas perlahan, lalu menendang kursi itu hingga terjatuh. Hal yang pertama kali dirasakan adalah tidak bisa bernapas karena beban tubuh yang berat. Leherku terasa dicekat sangat kuat. Sakitnya semakin menjadi-jadi setelah kakiku bergoyang berusaha melepaskan diri. Sakitnya menjalar ke tengkuk dan dada, seperti ditarik sesuatu sehingga hampir terlepas. Mata melotot. Mulutku terbuka lebar berusaha menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba aku menyesal. Sakit yang luar biasa ini membuatku ingin hidup lagi. Hati berteriak meminta pertolongan, namun bernapas saja tidak bisa, apalagi berteriak. Tubuhku meronta-ronta. Berharap talinya putus, malah semakin mencekik leher. Menyesal, sangat menyesal. Jika tahu sakitnya seperti ini, aku akan memilih tetap hidup dan menerima warisan ilmu. Tubuh melemah, entah apa yang terjadi nanti. Intinya, aku pasrah. Ajal sudah di depan mata. Perlahan mataku terpejam setengah. Samar-samar terlihat sosok seperti ibuku dan seseorang di belakangnya. Ibu berteriak berusaha melepaskan diri. Tapi sosok menyeramkan itu terus menjerat lehernya dengan sebuah tali. Inikah yang akan terjadi padaku nanti? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.